Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul ngomel atau ngedumel. Apakah saudara pernah mengomel atau diomeli? Sepertinya kalau yang mendengar ini adalah bapak-bapak, jawabannya akan lebih cenderung diomelin ya. Mengomel adalah sesuatu ungkapan perasaan pada seseorang dengan cara berbicara tanpa henti biasanya, dan lebih sering dilakukan dengan nada yang tinggi atau marah-marah. Dan biasanya ketika seseorang diomeli, akan ada perasaan tidak terima karena yang diomeli merasa disalahkan. Sehingga muncul pola pikir atau sudut pandang bahwa mengomel atau ngedumel adalah sesuatu yang buruk. Bisa menyakiti orang lain karena sehingga hal tersebut, yaitu mengomel, jangan sampai kita lakukan ketika kita berdoa. Jangan sampai kita ngomel di hadapan Tuhan atau ngedumel di hadapan Tuhan. Bisa-bisa kita dimarahi oleh Tuhan. Bisa-bisa Tuhan tidak terima, lalu kita dimurkai. Tapi tahukah kita bahwa ngomel di hadapan Tuhan itu adalah salah satu cara agar kita bisa kenal Tuhan dan mengalami Tuhan di hidup kita. Jadi saudara, jangan takut untuk mengomel saat berbincang dengan Tuhan. Karena mengomel pada Tuhan itu bisa menjadi sesuatu yang baik saat kita melakukannya dengan benar, mengomel dengan benar. Mari kita baca kisah seseorang yang mengomel kepada Tuhan. Karena kenapa dia dilahirkan? Yaitu tokoh yang bernama Ayub. Kita baca di Ayub pasal 3 ayatnya yang ketiga dan ke-8. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi kegelapan. Janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan gemawan menundunginya, dan gerhana matahari mengejutkannya. Malam itu, biarlah dia dicekam oleh kegelapan. Janganlah ia bersukaria pada hari-hari dalam setahun. Janganlah ia termasuk bilangan bulan-bulan. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Biarlah itu disumpahi oleh para pengutuk hari, oleh mereka yang pandai mengakibatkan marah Lewiatan. Bisa kita rasakan ketika membacanya betapa jengkelnya Ayub karena dia dilahirkan di dunia. Kalau bisa, mungkin Ayub berkata, mending gak dilahirkan kalau harus mengalami semua ini. Mengalami gatal-gatal, anaknya semuanya meninggal secara bersamaan, istrinya meninggalkan, menghujat dia. Itu yang ingin Ayub katakan kepada Tuhan. Ayub meluapkan segala emosinya, dia ngomel di hadapan Tuhan karena kelahirannya. Tapi jika kita baca sampai akhir cerita tentang Ayub, dia menarik semua perkataannya, menarik semua omelannya di pasal yang ke-42. Judul perikopnya pun di pasal 42 mengatakan bahwa Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Bahkan di ayat yang kelima di pasal 42 menyatakan bahwa Ayub sekarang memandang Tuhan dengan matanya sendiri, atau kata lainnya mengenal Tuhan sendiri, bukan dari kata orang lain lagi. Begini bunyi ayatnya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dari sini kita bisa belajar saudara, sesungguhnya mengomel pada Tuhan itu bisa membuat kita mengenal Tuhan. Tapi ada syaratnya saat mengomel. Syaratnya apa? Ketika mengomel atau menyampaikan keluh kesah kita, jangan sampai kita berhenti di situ. Melainkan berikan waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita. Apa yang menjadi maksudnya? Mengapa Ia mengizinkan kita mengalami masalah itu di hidup kita? Masalah yang diberikan kepada kita bisa membuat kita semakin mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan. Ketika kita mau mengomel pada Tuhan dan memberikan telinga, memberikan waktu untuk mendengar suaranya, mendengar rancangannya atas hidup kita. Berbeda ketika seseorang yang datang berdoa hanya untuk mengomel, marah dan meluapkan rasa kecewa pada Tuhan lalu selesai, keluar dari ruangan doa. Jika itu yang kita lakukan, maka kita tidak bisa mengenal Tuhan ketika mengomel. Justru malah
lewat omelan kita kepada Tuhan, itu membuka sedikit celah untuk si jahat menyerang dan menjatuhkan kita. Tapi ketika kita datang dengan omelan kita dan memilih diam di kakinya dan mendengar apa yang menjadi rancangannya di hidup kita, justru itu akan membuat kita mengenal Dia, mengalami Dia, sehingga iman kita pada Kristus pun bisa semakin bertumbuh kuat. Jadi jangan takut jika merasa Tuhan gak adil atau merasa Tuhan jahat. Kalau kita sedang merasakan itu, sedang di posisi itu, merasa Tuhan itu jahat di hidup kita, kita kecewa pada Tuhan, datanglah pada Tuhan, omel ke Tuhan, berikan keluh kesah kita kepada Dia, ngomel ke Tuhan. It's okay ngomel ke Tuhan, asal kita tidak hanya datang dengan omelan kepada Tuhan, melainkan kita juga datang dengan untuk memberikan waktu kita untuk mendengar suaranya. Luangkan waktu kita untuk Dia, luangkan waktu yang kita punya sedikit saja, sebanyak-banyaknya, kalau bisa lebih banyak waktu kita untuk mendengarkan daripada mengomel. Luangkan waktu itu untuk Tuhan, menjelaskan apa yang menjadi maksud dan rancangannya di hidup kita. Maka niscaya kita akan mengenal Dia lebih dalam lagi dan semakin mengasihi Dia, dan hidup kita bisa semakin disempurnakan lewat masalah dan lewat omelan yang kita berikan kepada Tuhan, saat kita mau mendengarkan juga apa yang menjadi rancangannya di hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.